Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terhormat Bapak Sadam Hussein LCMM. Perkenalkan, nama saya Femila Cibudianti dan rekan saya bernama Mesni Trimasake dari kelompok 10 Matkul Manajemen Keuangan. Kami akan menjelaskan tujuan tentang saham dan obligasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu saham. Saham adalah surat yang berharga menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika seseorang membeli saham, maka mereka membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut dan menjadi pemilik bersama dengan pemegang saham lainnya. Saham diperdagangkan di bursa efek seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI dan bisa dibeli maupun dijual oleh investor. Jenis saham, saham biasa atau common stock. Pemegang saham bisa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dan berhak atas dividen. Jika perusahaan membagikan keuntungan, namun mereka juga memiliki resiko tertinggi. Jika perusahaan bangkrut karena saham bisa baru dibayar setelah obligasi dan saham preferen. Saham preferen atau preferred stock, pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Tetapi mereka mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam hal pembayaran dividen dan klaim aset-aset perusahaan jika perusahaan tersebut bangkrut. Faktor yang mempengaruhi harga saham kinerja keuangan perusahaan antara lain, yang pertama adalah laba yang diperoleh, yang kedua ada pendapatan, dan yang ketiga dan rasio keuangan lainnya sangat mempengaruhi keputusan investor atau membeli menjual saham. Lalu selanjutnya kondisi ekonomi, antara lain ada inflasi, suku bunga, dan kebijakan ekonomi pemerintah dapat mempengaruhi harga saham secara keseluruhan. Misalnya, jika suku bunga naik, investor mungkin lebih memilih instrumen investasi yang lebih aman seperti obligasi. Sentimen pasar. Berita-berita terkini, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi sentimen pasar dan harga saham. Misalnya, berita mengenai peluncuran produk baru atau potensi akuisisi dapat meningkatkan permintaan terhadap saham. Dan adanya kebijakan pemerintah ini memengaruhi sektor industri atau perekonomian secara umum, seperti regulasi perpajakan atau kebijakan moneter juga bisa mempengaruhi harga saham. Dan ada beberapa alasan mengapa orang berinvestasi di saham. Potensi keuntungan tinggi. Yang pertama, saham memiliki potensi untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dalam jangka panjang dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti deposito atau obligasi. Dan yang kedua, adanya dividen. Beberapa saham memberikan dividen yang merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Dividen ini bisa menjadi pendapatan pasif. Dan selanjutnya ada kepemilikan perusahaan. Dengan membeli saham, investor bisa memiliki bagian dari perusahaan yang memberi mereka hak suara dalam beberapa keputusan perusahaan, meskipun dalam sebagian besar kasus hak suara ini terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya ada fluktuasi harga. Harga saham bisa sangat fluktuatif, bahkan dalam jangka pendek, tergantung pada kondisi pasar. Hal ini berarti ada resiko kerugian bagi investor. Kinerja perusahaan yang buruk, jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut, nilai sahamnya bisa turun tajam atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Selanjutnya ada resiko pasar. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau ketidakpastian politik dapat mempengaruhi seluruh pasar saham. Dan ada beberapa tips untuk berinvestasi di saham. Diversifikasi, sebaiknya tidak hanya berinvestasi di satu saham atau sektor saja. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Femila. Saya Mesni Trimasake dengan NIM 64231406. Berikutnya saya akan membahas tentang contoh obligasi syariah. Obligasi adalah surat utang. Saya kasih contoh ya, kalau misalkan kita punya uang 10 juta, terus teman kita mau minjem 10 juta, terus dia janji bakal balikin 12 juta di tahun depan. Jadinya kita untung 20% dong. Apa buktinya dia minjem ke kita
Jadi kita bikin deh surat utang. Isinya adalah saya minjemin teman saya 10 juta dan dia bakal balikin sebesar 12 juta di tahun depan. Dan catatan tambahan, dia bayarnya 1 juta per bulan sampai 12 bulan ke depan. Kan pas tuh 12 juta selama setahun. Tapi pada dunia nyata nggak kayak gitu dong. Dia nggak ada tuh namanya surat utang. Dia balikin syukur, kalau nggak balikin ya harus ikhlas gitu. Oke. Saya akan masuk contoh lain di sini ya. Lain halnya kalau kita minjemin uang ke negara atau ke perusahaan. Saya akan coba minjemin ke negara. Contohnya negara Indonesia. Negara kalau mau minjem ke kita akan menerbitkan surat utang alias obligasi. Contoh nyatanya nih, negara kita baru aja ngeluarin obligasi namanya ORI 23. ORI 23 kepanjangannya adalah obligasi negara retail. Sedangkan 23 adalah udah yang ke-23 kalinya. Dan T3 dan T6 adalah jangka waktunya. Kalau T3 itu 3 tahun, kalau T6 itu 6 tahun. Contoh, negara Indonesia mengutang 20 triliun ke kita dengan jangka waktu balikinnya 3 tahun. Syaratnya minimal pembelian 1 juta, maksimal 5 miliar per orang. Untuk yang 3 tahun, ini kuotanya 20 triliun ya. Manfaatnya apa sih kalau kita beli surat utang ini? Manfaatnya adalah kita dapat bunga yang tenor 3 tahun, bayarnya 5,90% per tahun. Misalnya kita minjemin 10 juta ke Indonesia dan dikasih bunga 5,9% per tahun. Bunganya dibayar per bulan, namanya kupon. Hitung-hitungannya gini nih, kita minjemin 10 juta, terus 10 jutanya kita kali 5,9% per tahun. Hasilnya 590.000 rupiah. Hasilnya kita dapat bunga sebesar 590.000 rupiah. Tapi yang jadi hak kita cuma 90% dari bunganya, soalnya yang 10% itu buat bayar pajak penghasilan. Jadi total bunganya kita dapat bersihnya itu 531.000 rupiah. Kalau kita ngutangin Indonesia selama 1 tahun. Nah, kita kan dibayar per bulan, sebutannya adalah kupon. Kita kan dapat 531.000 per 12 bulan. Berarti kita dapetin per bulan itu 44.250.000 rupiah per bulan yang akan ditransfer langsung ke dana investor kita. Kalau kita minjemin Indonesia 10 juta. Terus maksudnya T3 atau tenor 3 itu apa? Itu adalah jangka waktunya. Artinya negara ini akan balikin duit kita yang 10 juta itu 3 tahun kemudian full 10 juta tanpa potongan apapun. Dan selama 3 tahun itu berjalan, setiap bulan Indonesia akan kasih kita kupon sebesar 44.250.000 rupiah. Jadi totalnya 3 tahun ada 36 bulan ya. 33 kali 44.250.000 hasilnya adalah 1.530.000 rupiah. Jadi kalau kita minjemin Indonesia 10 juta selama 3 tahun, Indonesia akan balikin kita 11.530.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya uang 10 juta yang nggak kepake atau nganggur, nggak ada salahnya kalau kita minjemin ke Indonesia. Dan nanti ini bakalan dapat kupon sebesar 44.250.000 per bulan. Ini adalah konsep pendapatan pasif kalau kita beli obligasi. Oke, saya akan membandingkan tentang obligasi dan saham. Lebih untung mana ya, obligasi daripada saham? Mulai dari definisinya dulu. Saham adalah surat kepemilikan perusahaan. Beli saham sama dengan beli perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat utang, tanda kita ngutangin negara atau perusahaan. Bentuknya sekarang sih udah pada elektronik ya, dari definisinya aja udah beda. Tentunya sumber keuntungannya juga beda. Kalau saham, keuntungannya dari kenaikan harga saham, kalau naik harganya. Dan dari dividen, kalau bagi dividen perusahaannya.
Sedangkan obligasi dari pembayaran bunga yang disebut kupon, karena kalau saham beli kepemilikannya bisnis dan obligasi ngutangi negara atau lembaga. Maka perbedaan selanjutnya adalah durasi. Kalau saham durasinya investasinya itu nggak ada jangka waktunya. Kalau mau dimilikin selamanya boleh, mau satu saat dijual juga boleh. Tapi menurut saya durasinya jangka panjang kalau investasinya saham. Nah, kalau obligasi ada jangka waktunya, ibaratnya ngutangin orang. Ada jangka waktunya. Kayak ORI 23. Itu jangka waktunya 3 sampai 6 tahun, yaitu T3 atau T6. Perbedaan selanjutnya adalah resiko. Resikonya ya kita bahas yang obligasi dulu ya. Kalau obligasi itu hampir nggak ada resikonya karena dijamin negara. Sedangkan resiko saham, resikonya tinggi banget. Kalau ilmu kita tentang saham belum banyak, itu bakalan besar resikonya. Nggak dapat kupon juga setiap bulannya, dan nggak semua perusahaan dividen dibagiin. Dan milih sahamnya ngasal, jadi bagi kita pemula saham itu resikonya tinggi banget. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.